Hai Sobat Bunda, jumpa dengan Bunda Sekar Ayunda dalam Tarot Artis. Nah, kali ini Bunda akan memberikan edukasi atau pembelajaran dari persoalan artis yang akan kita lihat dengan media kartu tarot. Sobat Bunda, beberapa belakangan ini, di tahun-tahun belakangan ini, di channel YouTube, banyak konten-konten yang membahas mengenai artis yang baik dalam konten tarot ataupun konten-konten artis. Dan artis-artis yang sering dijadikan bahan konten adalah Maya Estianty, kemudian keluarga Ruben Onsu, Raffi Ahmad, juga keluarga Ashanty dan Anang, dan ada juga Ayu Ting Ting, dan masih banyak beberapa artis lainnya. Nah, kali ini Bunda akan melihat bagaimana media kartu tarot ini melihat artis kita, yaitu Krisdayanti dan Raul Lemos pasangannya. Nah, dalam soal apa? Seperti tema yang Bunda pakai judul bahwa kebahagiaan Krisdayanti nyata atau pura-pura. Walaupun nampak bahagia dan baik-baik saja, tapi belakangan ini Krisdayanti dan Raul Lemos sangat diberitakan gencar ya mengenai ketidakharmonisannya dengan anak-anaknya. Nah, apakah ini seperti Bunda bilang tadi, kebahagiaan yang dia tampilkan itu nyata atau tidak? Karena mengingat Krisdayanti ini pandai menyembunyikan fakta. Nah, contohnya terbukti ketika beberapa tahun yang lalu. Untuk bicara nama, karena akan ada pihak sekali lagi yang tidak suka dan tersakiti, jadi kita hati-hati lah gitu. Ada nama yang disebutkan tadi, Pak Raul sebagai salah satu sponsor yang membawa saya, Dian HP Production. Dia mengklaim bahwa tidak ada hubungan apapun dengan Raul Lemos. Dia menyatakan tidak ada hubungan, tapi pada faktanya dia melakukan perselingkuhan dengan Raul Lemos karena waktu itu dia masih menikah atau status pernikahan dengan Anang. Dan situasinya, mohon maaf, dia sebagai ibu meninggalkan tanggung jawabnya dari kedua putra-putrinya. Jika saat ini dia berkata bahwa sebagai seorang istri dia harus mengikuti perintah suami, bagaimana dulu ketika dia dengan mantan suaminya Anang Hirmansyah, apakah dia tidak bisa berperan seperti sekarang, patuh terhadap suami? Nah, sobat netizen, kakaknya Yuni Syara itu juga mengatakan bahwa sebetulnya netizen nggak perlu ikut campur dalam masalah ini, apalagi memberikan komentar-komentar yang negatif ya. Yuni Syara berhak mengatakan seperti itu, tapi netizen juga nggak salah memberikan komentar. Karena apa? Karena jika Krisdayanti ini bukan public figure, boleh-boleh saja karena nggak dikenal ya. Tapi karena Krisdayanti ini dianggap sebagai diva, penyanyi, juga apalagi saat ini dia anggota DPR. Jangan salah, anggota DPR itu bukan untuk kesombongan atau kewah-wahan sebagai anggota, tapi justru sebagai anggota DPR itu punya tanggung jawab moral yang tinggi kepada masyarakat yang memilihnya. Nah, apalagi sebagai penyanyi, dia juga harus memberikan edukasi atau contoh yang baik. Yang pertama buat anak-anaknya, dan yang kedua buat semua netizen. Nah, dalam tarot artis kali ini Bunda akan melihat bagaimana kebahagiaan dia dengan pasangannya, dan ini tujuannya adalah dipakai sebagai pembelajaran buat kita semua, karena yang mengalami kasus seperti Krisdayanti juga banyak. Oke sobat Bunda, tanpa berpanjang lebar, ayo kita lihat bersama bagaimana kebahagiaan Krisdayanti yang ditonjolkan nyata atau pura-pura. Seperti biasa, Bunda akan kocok kartunya dengan 7 kali kocok ya.
Ini baru 4 ya. 5, 6, 7. Oke. Dan tetap seperti biasa Bunda mau pakai 7 kartu. Bagaimana, apakah kebahagiaannya pura-pura atau nyata? Dan kartu di bawah nanti kita lihat ya kartu apa. Di kartu yang pertama, 3 kartu pertama, kedua, dan ketiga. Ini Bunda akan lihat ada 7 tongkat. Nah, ini 7 tongkat ini mengartikan dengan seseorang yang sedang memegang tongkat, ini kekuatan. Nah, yang sedang kita bahas adalah Krisdayanti. Di sini dia, jadi ini walaupun dia laki-laki, tapi di kartu tarot nggak ada jenis kelamin ya. Yang pasti orang yang memegang ini adalah dia yang sedang kita baca. Jadi ini dia adalah seorang itu, Krisdayanti sedang memegang tongkat. Ini adalah simbol bagaimana kekuatan dan ini elemen api, amarah terpendam, emosi yang terpendam. Jadi dia saat ini kalau orang bilang tuh nahan batin gitu. Nah, batinnya tuh dia tahan. Bagaimana sifat Krisdayanti itu, dia orangnya ceria. Mohon maaf ketika di belakang dulu dia itu tidak bisa dikekang gitu. Tapi saat ini sepertinya ini karma. Jadi ketika di zaman dengan mantan suaminya dia merasa tertekan, saat ini dia harus menekan diri untuk kuat menghadapi segala situasi yang ada di keluarganya atau keluarga baru yang dia bentuk gitu ya. Jadi ini upaya untuk mempertahankan perkawinannya, upaya untuk kuat dalam menghadapi perkawinannya. Dan ini tongkat adalah bagaimana dia sebetulnya membutuhkan support atau pertolongan. Bagaimana kartu yang kedua? Di kartu kedua di sini terbalik ya, dan Bunda akan lihat dengan tegak seperti ini. Ini 4 piala. Kalau terbalik kartunya berarti kebalikannya. Kalau Bunda dia bahagia, dia sebetulnya tidak bahagia, tapi tertekan batin seperti Bunda bilang tadi. Dan ini adalah unsur api. Di belakang itu banyak tangisan tanpa diketahui suaminya pun. Ketika dia sendiri, dia banyak mengeluarkan air mata. Gelo tapi wis kebacut terjadi. Kalau orang Jawa bilang sakjane wis gelo, ning arep piye meneh wis kedaden gitu. Sebetulnya udah sebetulnya kecewa, tapi bagaimana lagi udah terjadi. Ya, tapi ketika dia dengan pasangan yang sekarang ini namanya juga kena candu asmara ya. Orang yang sudah kena candu asmara itu lupa segalanya. Nah, ini kartu yang kedua, tangisan, kesedihan yang sebetulnya dia sembunyikan. Kalau lagi diam sendiri gitu, dia mengeluarkan air mata, tapi dia berusaha kuat, tegar. Dan ini roda keberuntungan terbalik juga. Artinya peruntungan rumah tangganya pun sebetulnya ini juga keluarga rumah tangganya tidak sehat. Bagaimana Bunda bisa bilang tidak sehat? Karena dia punya konflik dengan anak. Kalau anak tuh nggak ada mantan ya, jadi bagaimanapun dia harus juga memberikan kasih sayangnya kepada anaknya yang dari perkawinan masa lalu. Jadi tidak dominan dengan anak yang sekarang dia berhasilkan melalui perkawinannya yang kedua, tapi yang roda peruntungan dalam perkawinannya ini pun juga sama dengan perkawinan yang lalu sebetulnya nggak beruntung. Kemewahan duniawi bisa kita lihat, kecukupan sandang pangan papan bisa kita lihat itu cukup, tapi batin itu tetap aja kurang gitu. Bagaimana kartu yang berikutnya? Ini kartu 7 piala. Ini mengartikan bagaimana dia sebetulnya punya impian yang bagus dengan perkawinannya yang ini, dan dia berusaha memposisikan sama dengan keluarga mantannya, yaitu Anang dan Ashanti. Masih saja bakal berkaitan dengan keluarga Anang Ashanti karena anak mereka ada pada Anang gitu ya. Jadi dengan menyuguhkan
situasi rumah tangga yang sekarang sepertinya sempurna dan bahagia, ini hanya untuk menyamakan seperti keluarga mantannya. Tapi tadi seperti judul bahwa bahagianya pura-pura atau nyata, dari kartu ini baru bisa kita lihat seperti itu kejadian yang terjadi ya melalui media kartu tarot. Dan seperti Bunda yang bilang yang keempat ini, bahwa impiannya bahagia ya, tapi tetap saja tidak bisa sempurna. Kartu berikutnya perwira pedang, ada kuda putih. Ini mengartikan seperti tadi, dia berusaha untuk mempertahankan, menampilkan kebahagiaannya. Tapi dari sini ini pedang, ini bagaimana pedang dia berusaha mengartikan bahwa dia berusaha lari dari persoalan yang dulu. Tapi dengan adanya pedang ini adalah unsur udara. Unsur udara mewakili perasaan. Perasaannya bagaimana? Kartu berikutnya, hati tertusuk, pedang 3. Jika kita melihat dari kartu yang inilah perasaan yang nyata bahwa hati Krisdayanti itu sebetulnya terluka sangat dalam ya. Dan apalagi situasi saat ini tertekan luar biasa. Ada pedang 3, artinya dia tersakiti oleh 3 perkara. Perkara pertama, dia dari netizen sangat berhak karena dia hidup atau penghasilan dia dengan kemewahan yang dia miliki sekarang, sumbernya kalau kita telusuri, anggota DPR gajinya dari rakyat. Kemudian dia jadi artis, duitnya ya seko rakyat gitu kan, dari netizen, dari nyanyi, dia nyanyi, yang nonton ya rakyat. Nek nggak ada yang nonton kan nggak ada netizen atau nggak ada fans gitu. Jadi sumber penghasilannya nggak boleh sombong, karena itu semua kemewahan yang dia tonjolkan dunia itu dari orang lain gitu. Jadi kalau ada bilang Yuni Shara yang selalu membela itu, sepertinya sangat berhak netizen memberikan komentar ya. Jadi jangan salah, kadang-kadang netizen dilaporkan. Sekarang kan kalau netizen salah ngomong dilaporkan gitu ya. Perlu juga ditelusuri. Diva ya, sebagai diva seperti Bunda bilang di awal, dia sebagai diva harus memberikan contoh yang baik, moral, memberikan contoh moral yang baik untuk semua begitu. Nah ini ya kartu yang kelima, bahwa Krisdayanti hatinya terluka dengan 3 pedang. Yang pertama yaitu dari netizen, yang kedua dari hidupan masa lalunya, anak-anaknya, dan yang saat ini dengan suaminya yang sekarang. Ini juga nggak ada lah namanya suami istri itu nggak punya perkara, pasti punya perkara ya, nggak mungkin suami istri itu damai-damai aja, sudah pasti ada. Nah kemudian kartu yang terakhir, yang ke-7, ahli tafsir agama. Nah ini bagaimana diuji mental karakter dari Krisdayanti untuk memberikan roh yang suci atau pikiran yang suci. Roh ini artinya kualitas dari iman dia, keyakinan spiritual dia. Dia memberikan ini dinetralisir untuk mengademkan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada dirinya. Nah ini makna dari ke-7 kartu yang Bunda lihat dengan tema apakah kebahagiaan Krisdayanti nyata atau pura-pura? Jawabnya pura-pura. Karena seperti Bunda bilang di awal, Krisdayanti sangat pandai menyembunyikan fakta ya, seperti itu. Nah bagaimana dengan kartu terakhir di teks yang terakhir? Kita lihat ada Raja Koin. Nah Raja Koin di sini adalah kekerasan hati. Nah kekerasan hati dari siapa? Kerasnya hati dari pasangannya, ini juga bisa. Tapi ini jika Bunda lihat, dia kerasnya hati Krisdayanti untuk dia maksa ke diri gitu loh, mempertahankan atau menutupi bahwa kebahagiaannya itu enggak nyata. Jadi
ibaratnya nek perkawinane iki wis ora cocok padha kaya sing biyen itu. Perkawinane wis ora cocok atau wis nggak sama kayak yang dulu, nggak kuat ya sudah taruh, nggak kuat gitu. Daripada sakit memaksakan diri pura-pura kuat untuk melihat bahwa nih loh aku tuh bahagia, itu lebih baik dia ahli tafsir agama ini tadi mengintrospeksi gitu loh, daripada sakit hati. Ya, daripada sakit hati lebih baik kalau emang wis ra kuat ya wis ra kuat digedekno perkawinane gitu. Enggak harus dipaksakan gitu ya. Jadi tapi untuk kewajiban seorang anak ya harus tanggung jawab membimbing secara moral ya itu. Jadi Sobat Bunda, di Tarot Artis kali ini mengupas tuntas bagaimana Krisdayanti seperti ini. Semoga ini juga dijadikan pembelajaran buat kalian semua, kita semua, supaya dijadikan hikmah ya. Jadi sifat atau situasi Krisdayanti seperti ini kan semua juga ngalamin. Nah, kalau ada yang bertanya nanti netizen di bawah mungkin, Bunda apakah juga Bunda sudah bahagia? Bunda cukup bahagia. Bahagia dengan pribadi Bunda sendiri menjadi fortune teller, bahagia Bunda sudah tercukupi sandang pangan papan, dan bahagia dengan ketiga putra Bunda karena Bunda tahu standar bahagia untuk diri kita. Dan Bunda juga berharap kalian netizen semua, Sobat Bunda, bahagia. Dan jangan lupa Bunda ingatkan buat kalian semua senantiasa jaga kesehatan, dan Bunda mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan like serta komen. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel YouTube Bunda, jika suka video Bunda silahkan subscribe, like dan komen serta tekan tombol lonceng di bawah supaya kita senantiasa bisa bertemu. Oke, sampai di sini semoga ini membawa manfaat buat kita. Sampai jumpa. Salam.